Selamat datang kembali saudara-saudara. Hari ini kita akan lanjut dengan belajar firman Tuhan, yaitu tentang Injil Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana Dia mencapai keselamatan kita. Sampai saat ini kita sudah belajar tentang sejarah keselamatan. Kita sudah belajar tentang kehidupan anak Allah. Kita sudah belajar juga tentang penyaliban anak Allah. Kita belajar tentang kematian anak Allah. Untuk pelajaran ini, sekarang kita akan belajar tentang kebangkitan anak Allah. Kebangkitan anak Allah. Ini kebenaran yang sangat inti pada iman kita sebagai pengikut Kristus. Jadi sangat penting bahwa kita mengerti kebangkitan Kristus dengan jelas. Kalau kita membaca khususnya dari Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa hal yang paling ditekankan oleh para rasul adalah kebangkitan Yesus. Coba saudara-saudara, mungkin nanti malam ini atau besok, coba membaca setiap khotbah dalam Kisah Para Rasul. Memang setiap khotbah sangat berbeda. Ada hal-hal yang berbeda yang dirujuk, yang dibicarakan. Tetapi satu hal yang sama dalam setiap khotbah adalah penekanan pada kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ini sesuatu yang sangat penting untuk kita sebagai pengikut Kristus. Karena kebangkitan Kristus, kenyataan bahwa Dia bangkit dari kematian, itu menjelaskan, itu menyatakan bahwa kita mengikuti Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup senantiasa. Jadi kita akan mulai dengan membaca dari Filipi pasal 2. Ini ayat-ayat kunci untuk kita dalam pelajaran ini. Ini Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dalam ayat-ayat ini, kebangkitan Yesus tidak disebut secara tersurat, memang, tetapi disebut secara tersirat di sini. Karena dikatakan bahwa Yesus mati di kayu salib. Nah, itu yang kita pelajari kemarin. Tetapi ayat 9 melanjut. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Jadi kebangkitan Kristus di sini digambarkan sebagai Allah meninggikan anaknya. Jadi kita tahu dengan pasti bahwa ketika Yesus mati dari kematian, dari antara orang mati, Dia ditinggikan oleh Allah Bapanya. Dia ditinggikan. Jadi kita melihat bahwa ini fakta sejarah bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Memang kubur itu di mana Dia dikubur itu kosong. Tidak ada jenazah lagi yang ada di situ. Tetapi kubur itu
kosong. Jadi puji Tuhan, Tuhan kita bangkit dari antara orang mati. Ya. Untuk mendalam fakta ini, untuk mendalam ajaran ini tentang kebangkitan Yesus, kita akan membaca dari firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15. Mungkin saudara-saudara sudah tahu pasal ini. Ini pasal yang sangat terkunci untuk pemahaman kita tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Memang dalam pasal ini Paulus dengan panjang lebar dia menjelaskan kebangkitan Yesus. Pada awal dia memberitakan dengan singkat bagaimana ada begitu banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Dan setelah dia bersaksi tentang kebangkitan Kristus, Paulus juga menjelaskan apa yang terjadi seandainya Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Nah, itu yang ada dalam ayat 12 sampai ayat 19. Jadi kita akan membaca ayat-ayat tersebut dan kita akan membicarakan sebelum kita lanjut dan membicarakan kebangkitan Yesus. Jadi pertama-tama kita belajar seandainya Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Nah, sangat penting kita membayangkan hal ini. Karena kalau kita membayangkan hal ini dan memikirkan hal ini, kita bisa menyadari betapa pentingnya kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi mari kita membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 19. Saya membaca 12 sampai 19 dari terjemahan baru. Ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Seperti saya berkata, di sini dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus membayangkan seandainya Tuhan kita Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Dan dia membayangkan hal itu karena sepertinya di gereja, di jemaat di Korintus, ada beberapa orang yang tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Nah, mereka tidak secara langsung menyangkal kebangkitan Kristus, tapi mereka secara langsung menyangkal bahwa setelah seseorang meninggal, mereka tidak akan bangkit dari antara orang mati. Mereka percaya bahwa ketika orang meninggal, jiwa mereka terpisah dari tubuh mereka, dan tubuh itu yang fana akan tetap berada di kubur. Itu kepercayaan mereka atau sebagian orang yang ada dalam gereja itu di Korintus. Nah, kenapa mereka percaya seperti itu? Saya merasa sangat jelas bahwa mereka percaya seperti itu karena mereka memang dari latar belakang Yunani.
Mereka mungkin sudah sepanjang hidup mereka sebelum mereka mengenal Yesus, mereka hanya berpikir seperti orang Yunani. Mereka percaya pada filsafat Yunani. Mereka percaya pada dongeng-dongeng Yunani. Dan ada banyak dongeng Yunani yang menjelaskan, mengatakan bahwa setelah seseorang meninggal, mereka tidak akan bangkit lagi. Jadi itu alasan mereka menyangkal kebangkitan orang mati. Nah, ini orang Kristen memang, tetapi mereka mencampur filsafat Yunani. Mereka mencampur pikiran duniawi dengan ajaran Kristen. Kita juga harus memperhatikan diri sendiri. Kita semua masing-masing hidup dalam budaya yang berbeda. Budaya saya sebagai orang Amerika itu sangat berbeda dengan budaya saudara sebagai orang Indonesia. Dan bahkan di Indonesia pun ada begitu banyak budaya. Misalnya kalau kita pergi ke Pulau Sulawesi, di situ ada begitu banyak dongeng di tengah-tengah suku Toraja memang. Jadi kita harus memperhatikan diri sendiri. Kita harus memperhatikan budaya di mana kita berada. Karena manusia cenderung mencampur pemikiran budaya dengan ajaran agama. Khususnya kita sebagai orang Kristen, sering kita mencampur pemikiran budaya dengan pemikiran Kristen. Tetapi kita tidak boleh seperti itu, saudara-saudara. Kita harus berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh menjadi seperti bagian orang ini di Korintus yang mencampur filsafat Yunani dengan ajaran Kristus. Juga khususnya di budaya saya di Amerika, ada orang yang punya pandangan dunia materialisme. Itu pandang dunia yang berpikir bahwa tidak ada hal rohani. Cuma ada hal yang fisik, hal yang bisa dilihat, hal yang bisa dijamah, hal yang bisa diteliti dengan ilmu sains. Mereka berpikir sesuai dengan materialisme. Nah, orang seperti ini juga menyangkal kebangkitan orang mati. Mereka bahkan menyangkal bahwa setelah seseorang meninggal, tidak ada apa-apa lagi menurut mereka. Jadi orang seperti itu juga menyangkal kebangkitan orang mati. Juga ada pada zaman Yesus, pada abad pertama, ada kelompok di tengah-tengah orang Yahudi, yaitu orang Saduki. Mereka menyangkal kebangkitan orang mati. Itu satu hal yang memisahkan orang Farisi dengan orang Saduki. Orang Farisi percaya, mereka berharap bahwa ada kebangkitan orang mati, tetapi Saduki mereka tidak. Mereka menyangkal semua itu. Mereka bahkan menyangkal malaikat, mereka menyangkal setan-setan, mereka menyangkal setiap hal yang bersifat rohani. Kita harus menjadi orang yang punya pikiran yang terbentuk oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak boleh mencampur ajaran Kristen atau ajaran Alkitab dengan pemikiran budaya seperti itu. Jadi sangat jelas dalam gereja di Korintus itu ada bagian orang yang menyangkal kebangkitan orang mati. Jadi Paulus untuk menceritakan kepada mereka betapa pentingnya kebangkitan orang mati,
khususnya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dia membayangkan apa yang akan terjadi kalau orang mati tidak bangkit dari antara orang mati. Jadi dalam ayat 13 dan ayat 16, dia berkata bahwa seandainya orang mati tidak bangkit, Kristus juga tidak bangkit. Mari kita membaca ayat 13 dan 16. Ini ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi sangat jelas, kalau secara umum tidak ada kebangkitan orang mati, kalau misalnya kita berpikir seperti orang materialisme, kalau kita berpikir seperti orang Yunani, kalau kita berpikir seperti orang Saduki, dan tidak ada secara umum kebangkitan orang mati, berarti tidak secara khusus ada kebangkitan Yesus Kristus. Dan kalau kita menyangkal kebangkitan Yesus Kristus, kalau seandainya hal itu tidak terjadi, wah, itu ada dampak besar sekali. Semua yang sudah kita bicarakan tentang kehidupan Yesus Kristus, salib Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, semua itu menurut Paulus di sini, semua itu sia-sia kalau Kristus juga tidak bangkit. Dia berkata dalam ayat 14 dan ayat 15 bahwa seandainya Kristus tidak bangkit, pemberitaan kita, yaitu Injil yang kita beritakan, itu percuma, itu kosong menurut Paulus di sini. Ini ayat 14 dan 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Kalau tidak ada kebangkitan, saudara-saudara, tidak usah kita memberitakan Injil. Kalau tidak ada kebangkitan, saudara-saudara, tidak usah kita berbagi Injil atau menyampaikan firman Tuhan di gereja. Semua itu kosong. Karena kalau tidak ada kebangkitan, Allah berdusta. Kita berdusta. Para rasul, mereka berdusta. Kalau tidak ada kebangkitan, Yesus sendiri pun berdusta. Karena dia berkata tentang diri sendiri bahwa dia akan mati, dia akan menyerahkan hidupnya, dan dia juga akan mengambil kembali hidupnya. Dia berkata bahwa dia akan mati dan bangkit. Dan kalau tidak ada kebangkitan Yesus Kristus, dia memang berdusta dan kita tidak bisa percaya apa-apa yang dia katakan. Jadi pada awal 1 Korintus, Paulus bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Dia berkata sebab yang sangat penting, ini dalam ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus.
Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ini berita yang kosong kalau seandainya Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Juga dalam 2 Korintus misalnya pasal 11 ayat 24 sampai 29, kita membaca tentang semua hal yang Paulus deritakan ketika dia melayani sebagai misionaris. Memang luar biasa apa yang dia mengalami ketika dia pergi kemari untuk memberitakan Injil. Mari kita membaca. Ini 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 29. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 29. Mulai dengan ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Nah, ini kesaksian Paulus yang luar biasa memang. Tetapi kalau Kristus tidak mati dari antara orang mati, semua yang dia lakukan demi Kristus itu sia-sia. Sia-sia. Semua yang kita lakukan setiap hari Minggu, sia-sia. Semua misi di dunia ini, semua pelayanan yang memberitakan Injil, semua itu sia-sia kalau Kristus tidak mati. Tidak bangkit dari antara orang mati. Jadi Paulus menegaskan di sini bahwa seandainya Kristus tidak bangkit, iman kita percuma. Iman kita kosong. Dia berkata dalam ayat 17 dan 19. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi tidak mungkin menurut Paulus di sini, tidak mungkin ada pengampunan dosa kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Nah, kenapa begitu, saudara-saudara? Kemarin kita belajar tentang salib anak Allah. Kita belajar tentang kematian anak Allah. Kita mempelajari bahwa ketika Yesus Kristus berdiri di tempat kita dan menanggung dosa kita, Dia terkutuk. Dia mengambil kutuk kita. Dia juga ditinggalkan oleh Allah Bapa.
dan dia mati di bawah murka Allah sebagai kurban yang agung, yaitu kurban yang dipersembahkan untuk dosa kita, supaya kita manusia yang berdosa bisa diampuni. Nah, kenapa kalau dia tidak bangkit, semua itu sia-sia? Kenapa? Karena kebangkitan Kristus, saudara-saudara, adalah bukti bahwa Yesus sudah bayar dengan lunas segala dosa kita. Kalau dia tidak bayar dengan lunas, dia tetap berada di kubur. Dia tetap berada di tempat orang mati. Memang begitu, ya. Kalau kita misalnya pergi ke toko dan kita membayar sesuatu, kita tidak menerima hal itu kecuali kita membayar dengan lunas. Itu sama halnya dengan membayar harga ongkos dosa manusia. Kalau tidak dibayar dengan lunas, dia tetap dihukum karena dosa kita. Berarti hukuman dosa adalah kematian, ya. Kalau dia tetap ada di kubur, berarti hukuman itu tetap ada di atasnya. Tetapi kalau Kristus memang membayar dengan lunas dosa kita, tidak ada kematian lagi. Berarti dia bisa bangkit dari antara orang mati. Jadi itu satu alasan sangat penting bahwa Kristus mati dari antara orang mati untuk kita, supaya kita bisa mendapat pengampunan dosa. Alasan yang lain adalah kita hanya mengalami pengampunan dosa kalau kita menjadi bersatu dengan Kristus. Pasti semua saudara mengingat Efesus pasal 1 ayat 3. Dikatakan dalam ayat 3 bahwa kita mendapat semua berkat rohani di dalam Yesus. Nah, maksud Paulus di situ adalah melalui persatuan kita dengan Yesus, kita mendapat segala berkat rohani yang ada di surga. Jadi, hanya kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, bisa kita menjadi bersatu dengan Yesus. Tidak mungkin kita menjadi bersatu dengan orang yang sudah mati dan tidak hidup lagi, ya. Karena kita orang berdosa sudah mati dalam dosa, ya. Jadi tidak mungkin kita menjadi bersatu dengan orang yang mati. Itu situasi kita sendiri. Tetapi kalau kita bangkit dari antara orang mati melalui Roh Kudus, karena iman kita bisa menjadi bersatu dengan Tuhan Yesus itu yang hidup. Itu alasan kebangkitan Yesus begitu penting untuk pengampunan dosa. Itu juga alasan Paulus mengatakan dalam Roma pasal 4 ayat 25, Kristus bangkit untuk pembenaran kita. Kalau dia tidak bangkit, tidak mungkin ada pembenaran. Tidak mungkin kita menjadi benar di hadapan Allah. Jadi, ketika kita membayangkan apa yang akan terjadi seandainya Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, kita bisa menyadari dengan jelas betapa pentingnya kebangkitan Yesus. Tetapi Paulus berkata di sini dalam ayat 20, tetapi yang benar, nah ini luar biasa, ini pengharapan kita, saudara-saudara. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu pernyataan Paulus yang kita memegang sebagai pengikut Yesus. Tuhan Juru Selamat kita
Dia bukan Tuhan dan Juru Selamat yang lagi mati, yang lagi dikubur. Tetapi dia Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit, yang hidup selama-lamanya, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jadi Paulus berkata dalam ayat 20, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, saya mau membaca sedikit, ini susunan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ini susunan yang berasal dari beberapa ayat dalam kitab-kitab Injil. Dan ini disusun supaya kita bisa tahu kronologi kebangkitan Yesus. Jadi saya membaca sedikit dari ini. Saat itu pagi-pagi benar pada hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan itu berjalan dengan takut menuju taman di mana jenazah Kristus dikuburkan. Maksud perjalanan mereka tidak ada kaitannya dengan pengharapan, melainkan dengan rasa kasihan yang besar. Satu-satunya keinginan mereka ialah menghormati jenazah Tuhan Yesus yang mereka kasihi itu dengan penguburan yang layak. Percakapan mereka terbatas pada hal teknis yang kecil saja. Siapa, mereka bilang, yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Kebangkitan sama sekali tidak muncul dalam pikiran mereka. Tetapi kemudian rasa kasihan berubah menjadi rasa takut. Rasa takut berubah menjadi pengharapan yang tidak dapat dipadamkan. Dan pengharapan berubah menjadi sukacita yang tidak terlukiskan dan penuh kemuliaan. Mereka disambut dengan batu yang sudah terguling, pintu yang terbuka, kubur yang kosong, dan pernyataan malaikat yang membawa kabar baik. Malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Perempuan-perempuan itu segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan peristiwa kebangkitan itu kepada murid-murid. Tetapi kesaksian mereka dianggap sebagai omong kosong oleh orang-orang yang seharusnya mempercayai mereka. Kemudian dengan pengharapan yang bagi mereka seolah-olah di luar akal sehat, Petrus dan Yohanes cepat-cepat pergi ke kubur itu. Setelah melakukan pengecekan yang singkat dan membingungkan mereka, kedua murid itu kembali kepada teman-teman mereka tanpa membawa kepastian. Mereka bilang, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ketika perempuan-perempuan itu cepat-cepat pergi dari kubur, mereka meninggalkan Maria Magdalena yang menangis di dekat kubur, yang menjadi orang pertama yang melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dia kemudian ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk pergi kepada para murid yang tidak percaya itu, untuk memberitahu lagi kepada mereka tentang kebangkitannya. Penampakan yang pertama ini diikuti oleh penampakan yang kedua, yaitu kepada perempuan-perempuan yang pulang dari kubur pagi itu. Dan kemudian penampakan yang ketiga, yaitu kepada Kleopas dan seorang murid lain yang sedang berjalan ke Emmaus. Setelah itu, dia menampakkan diri kepada Petrus, 2 kali kepada ke-11 murid, tanpa Thomas dan dengan Thomas, kepada 7 murid di tepi danau Galilea, Tiberias. Dia bahkan menampakkan diri kepada saudaranya yang sebelumnya tidak percaya kepadanya, yaitu Yakobus, yang hidupnya demikian diubah oleh perjumpaan dengan Tuhan Yesus sehingga dia menjadi bagian dari kelompok para rasul dan salah satu pilar gereja Yerusalem. Yang terakhir, dia menampakkan diri kepada anak yang
lahir sebelum waktunya, yaitu Saulus dari Tarsus dalam perjalanannya ke Damsyik. Rasanya hampir tidak perlu bagi kita untuk menulis tentang perjumpaan itu atau akibat dari perjumpaan itu. Orang yang telah bertekad untuk menghancurkan kekristenan kini menjadi pelopor dan pembela kekristenan yang paling bersemangat. Maka kita memiliki pernyataan Alkitab yang pasti dan meyakinkan bahwa sebelum naik ke surga, Tuhan kita menampakkan diri kepada sejumlah besar saksi, baik perorangan maupun kelompok, dan bahkan kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Itu kesaksian firman Tuhan, bahwa yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Paulus berlanjut di sini dalam ayat 20. Dia berkata bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Dia berkata yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Kristus disebut yang sulung. Nah, apa maksud Paulus dengan pakai kata sulung di sini? Apa itu buah sulung, saudara-saudara? Buah sulung ada kepastian. Itu kepastian bahwa untuk ke depan, untuk suatu hari kelak, pasti ada panen yang besar lagi. Jadi ketika misalnya ada petani yang ada di sawah, dan dia melihat bahwa pada awal ada beras di situ, ada padi di situ. Memang itu pengharapan bagi dia bahwa untuk ke depan akan jadi panen, akan menjadi panen yang besar. Jadi saudara-saudara, ketika kita menyebut Kristus sebagai buah sulung dari kebangkitan, maksudnya adalah Kristus adalah jaminan bahwa ke depan ada panen lagi, ke depan ada kebangkitan lagi. Maksud saya adalah kebangkitan kita yang sudah menjadi satu dengan Kristus. Kita punya pengharapan. Karena Kristus bangkit, kita juga akan bangkit. Jadi di sini dalam ayat 20, Paulus dia pakai kata tidur. Sebenarnya dalam bahasa aslinya memang terjemahan baru di sini dalam ayat 20 tidak pakai kata tidur. Tetapi dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani bunyinya lebih seperti ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang sudah tidur. Jadi kata tidur dipakai di situ. Nah, kenapa Paulus ketika dia menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, mengapa dia pakai kata tidur? Dia pakai kata tidur karena untuk semua orang yang meninggal dalam Kristus, itu seolah-olah mereka hanya tidur. Ada kepastian bahwa mereka akan bangkit lagi dari antara orang mati. Itu sama halnya dengan alasan mengapa Yesus pakai kata tidur dalam Yohanes pasal 11 ayat 11. Pasti saudara-saudara ingat Yesus dia lagi ada di Yudea dan ada berita bahwa teman dia Lazarus sudah meninggal.
Dan menurut Yesus dalam Yohanes pasal 11, Lazarus hanya tidur. Maksud Yesus adalah Lazarus hanya meninggal sebentar saja. Ini bukan keadaan, bukan situasi yang akan bertahan terus-menerus. Tetapi ini situasi yang akan berubah. Sama halnya dengan orang yang misalnya tidur pada malam, besoknya mereka bangun lagi ya. Jadi itu alasan di sini Paulus pakai kata tidur untuk mendeskripsikan semua orang yang meninggal dalam Kristus. Kita semua punya keluarga, saudara-saudara yang sudah meninggal. Kita suatu hari kelak juga akan meninggal kalau Yesus tidak kembali. Tetapi kita harus berpikir seperti yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa ini hanya seolah-olah tidur. Karena situasi keadaan itu akan berakhir dan akan terjadi kebangkitan. Akan jadi orang bangun dari tidur untuk hidup senantiasa. Jadi itu alasan Paulus menggunakan kata tidur di sini. Dia juga dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 20 dan selanjutnya, dia membandingkan Adam dan Kristus. Semua orang meninggal dalam Adam, semua orang hidup dalam Kristus. Sama halnya dengan setiap orang mati oleh karena hukuman dalam Adam. Semua orang juga akan hidup kalau mereka bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada perbandingan. Dan juga dalam ayat 20 sampai 24 kita membaca tentang Kristus, kerajaannya dan akhir zaman. Ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ini kutipan dari Mazmur 110 ayat 1. Itu ayat yang paling dikutip dalam perjanjian baru. Kristus akan memerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi kapan kebangkitan orang mati terjadi? Kapan? Setelah segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Jadi itu alasan kita memberitakan Injil. Itu alasan kita bermisi. Karena kita punya Tuhan yang sudah bangkit. Dan lebih dari itu, Dia duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dan Dia berdaulat atas dunia ini. Dan Dia akan berdaulat atas dunia ini yang gelap. Sampai semuanya, segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Dan sangat jelas bahwa Dia adalah Raja atas segala sesuatu. Saudara-saudara, ada begitu banyak hal yang bisa kita katakan tentang kebangkitan Yesus. Kita bisa membicarakan bagaimana sebagai yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia adalah imam kita, imam yang agung kita. Dan Dia senantiasa mendoakan kita. Dia senantiasa mengantarai demi kita. Dia adalah pengantara antara Allah dan kita. Dia senantiasa berpihak untuk kita.
Ini semua kebenaran yang luar biasa. Kita juga bisa membicarakan bahwa sebagai yang berdaulat, dia akan kembali ke dunia ini. Dia akan menjadi hakim yang besar. Nah, lain kali pelajaran yang berikutnya, kita akan membicarakan hal-hal seperti itu. Tetapi yang kita harus mengimani, saudara-saudara, adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi kita, korban kita yang agung. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia ditinggikan di surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu alasan dalam Filipi pasal 2 dikatakan di sini bahwa Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita mengucap syukur atas kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita harus memberitakan kebangkitan ini juga. Kita harus meneladani para rasul dalam kisah para rasul dengan cara bagaimana mereka menekankan kebangkitan ini setiap kali mereka memberitakan Injil. Saya ingat ketika saya baru lulus kuliah, ini mungkin tahun 2004-2005, saya baru lulus kuliah dan saya sama teman-teman saya, kami setiap minggu kami masuk penjara di kampung asal saya. Dan kami memberitakan Injil kepada semua orang di penjara itu. Kami bertemu dengan mereka, kami mengadakan pemahaman Alkitab dengan mereka, dan kami berusaha menginjili mereka. Nah, kami selalu pergi ke satu tempat, setelah pelayanan di penjara, kami pergi ke satu tempat, dan kami mengurai apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan dalam pelayanan itu. Dan saya ingat satu malam kami berbicara, kami mengurai pelayanan kita pada malam hari itu. Dan kami menyadari bahwa kami hampir setiap minggu masuk penjara, memberitakan Injil. Kami menjelaskan panjang lebar tentang siapa Yesus dan bagaimana dia mati di kayu salib dan apa yang terjadi di kayu salib. Tetapi jarang sekali kami menyebut kebangkitan Yesus. Tetapi saudara-saudara, seperti kita baru lihat dalam firman Tuhan, kebangkitan Yesus ini ada pada intinya iman kita. Ini ada pada intinya Injil Yesus Kristus. Jadi jangan malu, saudara-saudara, untuk menyampaikan fakta, kenyataan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara. Semoga pemikiran kita diluaskan, diberkati oleh kenyataan bahwa Yesus Tuhan kita sudah bangkit. Amin.